Pasien COVID-19 yang dirawat di rumah sakit ada di Cokro Dipo, Bandar Lampung per Selasa 5 Oktober 2021 dari 36 tempat tidur yang tersedia hanya tersisa 2 pasien di gedung E1. Kondisi ini berbanding terbalik dengan bulan Juli hingga Agustus lalu, di mana pasien COVID-19 harus antri di selasar IGD. Sementara itu, 19 tempat tidur di Rumah Sakit Pendidikan Universitas Lampung yang digunakan sebagai rumah sakit darurat penanganan COVID-19 kosong sejak 1 bulan lalu. Pernah kita penuh, malah inden, jadi pasien menunggu di dalam mobil untuk begitu ada tempat kosong, ada pasien meninggal baru masuk lagi. Itu penuh, pernah Mas. Jadi itu di kisaran waktu sekitar bulan Juli. Memuncaknya itu di Juli Agustus. Tapi setelah itu mulai turun. Nah, Dok, ini kan ruang kita ada 36. Iya. Ada 36 ruang di rumah sakit ada di. Iya. Nah, ini sudah diganti untuk ruangan untuk penyakit lain atau masih untuk disiapkan untuk Covid? Kalau yang ISO 1 itu 18 tempat tidur tetap kita pastikan untuk Covid. Yang ISO 2 yang penambahan itu sudah bisa kita gunakan untuk pasien paru. Kan memang pasien paru juga kan sama aja sebenarnya, cuma memang tidak dikategorikan Covid. Di Kota Metro yang menyandang level 2, hari ini hanya merawat 1 pasien COVID-19 di Rumah Sakit Umum Ahmad Yani. Sedangkan di Rumah Sakit Umum Muhammadiyah, 3 pasien dan untuk Rumah Sakit Mardiwaluyo, 9 orang dengan kecukupan tempat tidur 4,6%. Kepala Dinas Kesehatan Kota Metro Dr. Erlina Andawati mengatakan Kota Metro sendiri saat ini sedang fokus untuk menyelesaikan vaksinasi yang sudah mencapai 84.327 dosis 1, 5% dan sebanyak 44.516 dosis 2. Di Lampung Tengah setelah bulan lalu masuk dalam zona merah dan orange, kini Lampung memasuki zona kuning. Jika sebelumnya 9 rumah sakit rujukan COVID-19 yang penuh dengan pasien isolasi COVID-19, kini rumah sakit sepi dengan pasien COVID-19. Di Rumah Sakit Umum Daerah Demang Sepuluh Raya, per hari ini hanya ada 1 pasien isolasi COVID-19. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Demang Sepuluh Raya Lampung Tengah, Dr. Taufik Joni Prasetyo, saat ditemui di ruang kerjanya menjelaskan penurunan kasus COVID-19 di Lampung Tengah sangat dirasakan rumah sakit. Untuk di Rumah Sakit Demang sendiri, sementara ini memang sudah sangat-sangat menurun kasusnya. Kemarin kita sempat jadikan rumah sakit darurat, jadi hampir seluruh ruang rawat inap kita jadikan ruang untuk isolasi COVID. Tapi alhamdulillah, ketika kita berlakukan keputusan tersebut, memang kita sangat-sangat membutuhkan ruang perawatan. Hampir seluruh rumah sakit kita jadikan ruang perawatan, tapi seiring dengan koordinasi kita dengan Pemda dan support dari Pemda yang sangat luar biasa, ya kita bisa melewati gelombang kedua kemarin ya. Sementara di Waikanan, sebelumnya kasus positif COVID-19 di Waikanan juga menunjukkan penurunan signifikan. Per 5 Oktober 2021, hanya terdapat 2 pasien yang melakukan isolasi di Rumah Sakit Zainal Abidin Pagar Alam. Juru bicara penanganan COVID-19 Rumah Sakit Zainal Abidin Pagar Alam, Imam Mustaqim mengatakan, peningkatan jumlah kasus terjadi pada bulan Juli 2021, di mana ruang isolasi dengan jumlah 39 tempat tidur terisi penuh. Namun pada awal Oktober 2021, kasus harian COVID-19 di Kabupaten Waikanan menurun. Hal ini terbukti dari tingkat keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate hanya 5% atau 2 tempat tidur dan sempat kosong di akhir September. Alhamdulillah Mas ya, semenjak kita ada peningkatan kasus COVID di bulan Juli, itu full bed hampir dari 39 tempat tidur itu terisi penuh. Alhamdulillah di bulan awal Oktober ini sudah jauh menurun, bor kita 5%, jadi hanya terisi 2 tempat tidur. Bahkan di akhir September kemarin sempat kosong 3 hari. Jadi saya bersyukur nih, alhamdulillah mulai menurun kasus COVID di. Meski Provinsi Lampung telah menunjukkan tren penurunan penyebaran pandemi COVID-19 sejak minggu ketiga bulan September 2021, namun masyarakat tetap wajib mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Selain testing, tracing, dan treatment, harus terus dilakukan hingga mempercepat pemerataan vaksinasi COVID-19.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, Rehana, mengatakan telah melihat langsung hasil catatan dashboard dari Kemenkes RI. Alhamdulillah vaksinasi kita memang hari ini menurut data Kemkes sudah 20,37% ya realisasi ya pikernya. Yang kita terima 20,73%. Wajar kan? Ya, jadi tentu lagi lagi berjalan. Kemarin kita harusnya dapat hari Jumat, ternyata baru datang Senin. Jadi banyak yang sudah kosong juga di puskes. Nah mudah-mudahan dengan kemarin kita sampai distribusinya ada yang sudah ambil, ada yang belum ambil. Nah mungkin mudah-mudahan ke depan ini bisa lancarkan. Berdasarkan data rumah sakit, data bed occupancy rate atau BOR mengalami penurunan di antaranya Rumah Sakit Abdul Muluk Bandar Lampung, pasien COVID yang dirawat per hari sudah di bawah 20 orang sejak minggu ketiga bulan September 2021 dan pada hari ini terdapat 17 orang dari 201 jumlah kapasitas tempat tidur yang disediakan. Mas Murol melaporkan.